Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan perkuliahan statistika pendidikan. Ya. Mata kuliah kita hari ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas di sebelum UTS gitu. Kalau pada minggu kemarin kita membahas UTS gitu ya. Kamu sudah mendapatkan feedback dari apa yang kamu kerjakan di UTS. Hari ini kita akan memulai materi baru. Materi baru tapi masih bersambung. Karena memang karakteristik dari statistik ini saling bersambung. Materinya tentang uji beda rata-rata, tapi untuk yang statistik non parametris. Apa itu statistik non parametris? Nah, kamu bisa lihat di materinya. Saya akan coba share di PDF. Materi kali ini masih terkait dengan uji T yang merupakan materi terakhir yang sebelum UTS waktu itu. Uji T digunakan untuk uji hipotesis gitu. Nah, kalau kamu masih ingat, uji T itu kan punya syarat bahwa datanya harus berdistribusi normal dan datanya harus homogen. Dua syarat itu harus dipenuhi sebagai statistik parametris. Statistik parametris itu hasilnya itu bisa digeneralisasi gitu. Jadi kalau kamu meneliti misalkan di satu kelas, di satu kecamatan tertentu, ternyata hasilnya bagus. Nah, itu mungkin bisa jadi berlaku untuk kecamatan-kecamatan yang lain gitu. Kalau statistik parametris ditandai dengan datanya berdistribusi normal. Kalau berdistribusi normal itu berarti kan kamu mengambil sampel mewakili dari kondisi yang sebenarnya. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana menerapkan uji hipotesis beda dua rata-rata atau dua rata pada penelitian survei. Karena penelitian itu kan banyak. Nanti ada penelitian eksperimen. Gitu. Nah, sekarang kita pada penelitian survei dulu. Di mana penelitian survei itu kan kita tidak melakukan intervensi. Jadi kita ngambil data saja ke lapangan. Jadi kalau dalam penelitian pendidikan, kamu nggak ngajar, kamu nggak memberikan metode, memberikan media, ke sekolah ambil data aja langsung. Maka itu penelitian survei gitu kan. Oke, saya ulas dulu sedikit apa itu penelitian survei. Merupakan satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden dalam bentuk sampel dari sebuah populasi. Jadi kalau kamu mau mensurvei, pasti kan ada pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan survei. Surveinya boleh tentang apa saja gitu kan. Kemudian penelitian survei termasuk dalam kuantitatif. Datanya itu nanti ditabulasi dalam bentuk angka. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang. Jadi kalau survei kan harus sebanyak mungkin orang. Gitu. Nggak boleh survei hanya ke satu dua orang. Harus banyak orang. Tentang apa yang ditanyakan? Bisa tentang keyakinan dirinya, pendapat, karakteristik, gitu, atau perilaku. Gitu. Perilaku baik yang lalu maupun yang sekarang. Jadi kalau kita tanya bagaimana pendapat Anda tentang kenaikan harga BBM, nah itu kan kita menanya tentang pendapat. Gitu. Kita juga bisa bertanya tentang perilaku gitu. Misalkan kalau kita nanya ke siswa di rumah, kamu suka bantu orang tua atau tidak? Gitu. Itu kan kita nanya perilaku. Kita mensurvei gitu. Nah itu boleh, jadi boleh ditanya tentang keyakinan, pendapat, tentang perilaku. Gitu. Nah, kemudian penelitian survei itu umumnya dilakukan untuk mengambil sebuah generalisasi. Jadi mengambil pola umum. Gitu. Tapi
pengamatannya tidak terlalu mendalam. Kita hanya menanya hal-hal yang mungkin dijawab oleh responden gitu. Kan responden itu karakteristiknya kadang tidak mau menjawab yang terlalu mendalam pertanyaannya, hanya pertanyaan yang sifatnya kulit-kulit saja gitu kan. Oke, kemudian yang terakhir, penelitian survei itu bisa digeneralisasi kalau sampelnya representatif. Jadi kita, misalkan kamu mau mensurvei perilaku siswa di rumah gitu. Ternyata di rumah ketika kamu nanya ke 30 siswa, 30 siswa itu membantu orang tua selalu di rumah. Kemudian kamu simpulkan, oh berarti seluruh siswa di Indonesia suka membantu orang tua. Nah itu kan kadang mungkin nggak tepat kesimpulannya. Karena pertama apa, yang kamu ambil cuma 30 orang. Jadi kamu bisa mengeneralisasi kalau sampel kamu itu cukup representatif. Kalau mau menyimpulkan seluruh siswa Indonesia, sampel kamu harus ada di tiap provinsi gitu, kalau begitu. Jadi kemampuan kita mengeneralisasi satu hasil survei itu sangat bergantung dari survei kita representatif atau tidak. Kemudian data yang diambil dalam penelitian survei itu bisa berbentuk satu variabel atau lebih. Jadi mungkin kita hanya nanya satu hal saja. Seperti dalam Pilpres misalkan. Kita mensurvei siapa presiden pilihan Anda. Pertanyaannya hanya satu, tunggal gitu. Nah, kita juga bisa multivariabel, banyak variabel sekaligus ditanyakan. Kadang kita ngisi angket sampai puluhan gitu. Berarti banyak hal yang ditanyakan. Jadi survei boleh hanya satu data, boleh banyak data. Kemudian penelitian survei yang hanya menggali satu variabel, teknik analisisnya biasanya hanya statistik deskriptif. Jadi hanya nanya misalkan siapa presiden pilihan Anda, pasti hasil akhirnya itu kan cuma bentuk presentase. Sekian persen memilih A, sekian persen memilih B. Tidak ada kesimpulan yang lain. Hanya statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu kan seputar rata-rata, modus, median, yang gitu aja yang standar gitu. Tapi kalau penelitian surveinya variabelnya lebih dari satu, nah selain deskriptif kita juga bisa komparatif, bisa membandingkan atau bisa menghubungkan. Gitu. Misalkan saya mau ngambil datanya tentang seberapa sering siswa membantu orang tua dan seberapa sering siswa misalkan belajar di rumah, kemudian dibandingkan sekian persen suka membantu orang tua, sekian persen belajar di rumah. Nah, kalau dua variabel gitu kan bisa dibandingkan atau bisa dihubungkan. Ada nggak pengaruh antara suka membantu orang tua dengan rajin belajar gitu? Kita coba korelasikan. Gitu. Jadi kalau lebih dari satu variabel banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah dalam bab ini, materi hari ini, kita hanya akan membahas analisis komparatif, belum korelatif ya, membandingkan. Gitu. Membandingkan dua data. Jadi kalau kita melakukan survei, variabelnya banyak, kita banding-bandingkan gitu antara data-data tersebut. Maka termasuk dalam analisis komparatif, analisis perbandingan. Baik berbentuk parametrik maupun non-parametrik. Kita akan lihat ininya, contohnya. Misalkan jenis penelitiannya kalau deskriptif, contoh judul persepsi siswa SD kelas 5 terhadap pengaruh buruk game online. Data yang dihasilkan hanya satu kan, skala pengaruh buruk game online. Jadi ada misalkan 300 siswa ditanya, apa menurut kamu pengaruh buruk game online itu seberapa seberapa buruk gitu. Kalau skalanya 1 sampai 6, seberapa buruk game online itu berpengaruh terhadap perilaku siswa. Nanti kan siswa akan memberikan penilaian sehingga diperoleh skala. Dari skala 1 sampai 6 ternyata rata-rata siswa menilai pengaruh buruknya ada di angka 4. Berarti kan pengaruh buruknya cukup tinggi gitu. Dari skala 1 sampai 6 milih 4 gitu. Ya data yang dihasilkan satu saja, karena yang ditanya juga satu, gitu, persepsi siswa tentang pengaruh buruk game online. Tapi kalau kita mau ngambil jenis penelitiannya komparatif, contoh judulnya misalkan perbandingan minat membaca siswa di SD negeri dan SD swasta di Kecamatan Cijantung. Nah itu kan ada dua data yang dihasilkan. Pertama skala minat membaca di SD negeri, kedua skala minat membaca di SD swasta. Jadi saya ngumpulin anak-anak di SD negeri, kemudian ditanya, berapa skala minat bacanya dari 1 sampai 6 atau 1 sampai 5. Skalanya terserah kita kan mau 1 sampai berapa. Kemudian dibandingkan nanti,
mana yang lebih berminat gitu, dalam hal membaca. Nah, itu komparatif, kita membandingkan gitu kan, membandingkan dua data. Nah, membandingkan itu boleh dua data, boleh lebih. Jadi kamu bisa juga membandingkan antara SD negeri, SD swasta, bandingkan juga dengan SMP negeri, SMP swasta. Jadi silahkan mau dibandingkan berapa banyak. Yang jelas kalau membandingkan kan lebih dari satu. Kalau satu nggak bisa dibandingkan. Kemudian juga ada penelitian yang korelatif. Korelatif itu kita mencari pengaruh, mencari hubungan gitu. Misalkan pengaruh pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar. Jadi ada anak yang termotivasi, ada yang tidak. Ngaruh nggak cara orang tuanya mengasuh gitu. Maka kita ngambil datanya dua. Pertama, skala pola asuh orang tuanya gitu. Jadi kalau di rumah skalanya itu orang tua mengasuhnya dari 1 sampai 5 berapa gitu. Begitupun motivasi belajar. Kalau di sekolah motivasi belajarnya skalanya berapa. Nah, kita nanti akan hubungkan. Ada nggak hubungan gitu, bahwa semakin baik pola asuh, semakin siswa termotivasi. Ada nggak hubungan itu? Atau nggak ada, masing-masing itu nggak berhubungan. Jadi mau cara ngasuhnya bagaimana tidak berpengaruh terhadap motivasi. Itu adalah penelitian korelatif, menghubungkan, mengkorelasikan. Nah, yang kita bahas hari ini di poin 2 gitu kan. Karena yang deskriptif sudah sejak jauh hari kita bahas gitu ya. Yang menghitung rata-rata, modus, median dan seterusnya. Nah, komparatif membandingkan gitu. Kita sudah bahas juga tapi yang parametris gitu. Misalkan membandingkan hasil pretest dan posttest dulu sudah. Membandingkan antara hasil dari metode pembelajaran A dengan metode pembelajaran B dengan uji T gitu kan. Nah, padahal untuk membandingkan itu tidak hanya uji T. Nah, kira-kira tabelnya begini. Jadi uji hipotesis perbandingan dua rata-rata atau komparatif itu bisa masuk dalam kategori statistik parametrik atau statistik non parametrik. Kemudian dua sampel yang dibandingkan bisa merupakan dua sampel berpasangan atau dua sampel yang independen. Gitu. Apa itu sampel berpasangan? Di bawah ada catatan. Sampel berpasangan adalah dua data yang dihasilkan dari satu sampel yang sama. Kalau pretest posttest itu berpasangan. Cirinya jumlah sampelnya sama. Jadi kalau pretest 30 orang, posttest juga 30 orang. Karena orangnya itu juga gitu kan. Itu disebut dengan sampel berpasangan. Ada dua sampel yang independen. Misalkan kita membandingkan kelas A dengan kelas B. Nah, kelas A dan kelas B jumlahnya nggak harus sama. Dan kemungkinannya berbeda, karena kan pembagian kelas ada yang sama, kebetulan ada yang berbeda. Tapi kemungkinannya berbeda kalau sampelnya independen. Jadi itu bedanya dua sampel berpasangan, dua sampel independen. Nah, ketika kita akan membandingkan, maka yang kita lakukan kan kalau sampelnya berpasangan, kita uji normalitas dulu. Kalau dia berdistribusi normal, maka lanjut uji hipotesis dengan priority test. Uji T berpasangan. Kita sudah belajar ini di SPSS. Nah, kalau kasusnya hasil uji normalitas dia tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa uji T. Maka kita lakukan yang namanya uji Wilcoxon. Nah, ini belum kita pelajari, uji Wilcoxon ini. Hari ini akan kita pelajari. Kalau dalam kasus kita uji normalitas ternyata hasilnya tidak berdistribusi normal. Karena dapat data yang berdistribusi normal itu tidak gampang. Semakin kecil sampel yang kita ambil, semakin dia kemungkinannya tidak berdistribusi normal. Kalau kamu ngambil hanya satu kelas, isinya cuma 20 orang, 25 orang, itu kemungkinan tidak normal datanya. Maka tidak bisa uji T, harus uji Wilcoxon. Sedangkan untuk sampel yang independen, yang dua kelas berbeda, selain uji normalitas, kita harus uji homogenitas. Kalau hasil uji normalitas dia berdistribusi normal, uji homogenitasnya homogen, maka kita uji dengan independent t-test, uji T yang independen. Dan di SPSS ada dua pilihan nanti, ada paired t-test, ada independent t-test. Tapi kalau tidak berdistribusi normal, namun tetap homogen, nah nanti ada ujinya adalah uji Mann-Whitney. Jadi secara tidak langsung saya ingin mengatakan bahwa
statistik parametrik dan non parametrik itu tergantung dari uji normalitas. Gitu. Kalau normal, dia masuk ke dalam statistik parametrik. Kalau berdistribusinya tidak normal, maka dia masuk non parametrik. Gitu. Jadi dalam banyak kasus itu penelitian dalam penelitian pendidikan yang ngambil datanya cuma satu kelas, gitu, itu tidak berdistribusi normal, sehingga kita harus menguasai ini. Nah, apa perbedaannya nanti statistik parametrik dan non parametrik? Nah, beda yang paling menonjol adalah kalau statistik parametrik, hasil ini bisa digeneralisasi untuk kasus yang lain, gitu. Jadi kalau kita dapat data berdistribusi normal, hasilnya misalkan ada pengaruh ke pemberian metode pembelajaran terhadap hasil belajar, maka itu berpengaruh untuk kasus-kasus yang lain. Tapi kalau masuk dalam kategori non parametrik, maka itu hanya berlaku untuk kelas itu saja, kelas yang kita teliti. Gitu ya. Jadi bedanya itu, kalau parametrik bisa digeneralisasi, kalau non parametrik tidak bisa digeneralisasi. Maka banyak mahasiswa ketika ngambil data itu skripsi itu mengusahakan datanya berdistribusi normal. Kalau nggak berdistribusi normal, tanya susah gitu. Padahal nggak susah sebenarnya. Tinggal belajar saja uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. Ya gitu. Nah, untuk pengujiannya, saya ini ulas lagi. Ini sudah uji normalitas dengan SPSS. Ini sudah saya cantumkan lagi di sini supaya mengingat. Kemudian nanti ada uji homogenitas. Kemudian nanti ada parity test, ini panduannya. Kemudian ada independent test. Jadi ngulasnya. Nah, yang barunya ini uji Wilcoxon-nya dan ini uji Mann-Whitney. Jadi nanti kalau kamu lupa atau malas buka video, bisa mengikuti panduan ini untuk melakukan uji. Nah, jadi kasusnya nanti harus kita cek dulu dia masuknya dalam kategori yang mana gitu. Apakah kategorinya yang sampel berpasangan nanti berdistribusi normal, pasti pakai uji T. Kemudian kalau dia independen, nah kasus ini tidak diberikan di soal atau tidak diberikan di kasusnya, harus pakai apa? Kita yang memutuskan. Ketika dapat soal, misalkan, ini hitungnya pakai mana? Pakai uji T, pakai uji Wilcoxon atau uji Mann-Whitney. Nah, kamu yang harus menentukan, tergantung dari kriteria-kriterianya. Kriterianya terpenuhi yang mana. Nah, mungkin nanti ada kasus di mana, Pak, bagaimana kalau berdistribusi normal tidak homogen? Nah, tidak bisa independent test. Tidak bisa juga uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney itu tetap uji homogenitas harus terpenuhi, homogen gitu. Jadi kalau tidak normal dan tidak homogen, nanti ada pengujian yang lain. Nanti pada saatnya juga dipelajari. Kita sekarang bicara yang homogen. Tapi uji homogenitas itu hanya untuk yang sampel independen. Kalau sampelnya berpasangan itu tidak perlu uji homogenitas. Kan uji homogenitas itu kalau ada dua kelas, kita mau cari kesamaan, namanya homogen kan, kesamaan dua kelas itu. Kalau kelasnya hanya satu, ya kita nggak perlu pakai uji homogenitas. Oke, sekarang kita ke kasusnya. Supaya lebih jelasnya, kamu bisa buka yang file Excel. Yang file Excel, kamu bisa buka. Nah, di situ ada dua sheet. Ya. Oke, kita baca kasusnya. Seorang peneliti akan meneliti apakah terdapat perbedaan pengaruh persepsi siswa mengenai penggunaan ICT dalam pembelajaran IPA. Jadi kan siswa itu punya persepsi. Kalau guru ngajar pakai ICT itu, kira-kira persepsi siswa itu baik atau tidak baik? Sebenarnya siswa itu lebih senang nggak kalau gurunya pakai ICT? Maka guru tersebut sebelum melakukan pembelajaran dengan melibatkan ICT, itu memberikan angket dulu kepada siswa untuk mengecek persepsi selama ini.
Jadi tanggapan siswa itu terhadap ICT apa gitu? Apakah positif, negatif? Kan ada mungkin siswa yang saya senang kalau guru saya pakai PowerPoint, pakai animasi. Ada juga yang menurut saya ribet. Nah itu kan persepsi. Persepsi tiap orang bisa berbeda. Maka dites dulu persepsinya gitu. Bukan dites, ditanya gitu, ditanya dengan seperangkat survei. Mungkin pertanyaannya lebih dari 10 atau lebih dari 20 ya, terkait dengan apakah kamu senang dengan ICT, apakah menurut kamu ICT membuat kamu lebih mengerti, apakah ICT itu memudahkan. Jadi banyak pertanyaan tentang ICT yang kemudian direkap. Ada 21 siswa sebelum pembelajaran itu memberikan tanggapannya, di mana skornya ada yang memberikan skor 70, persepsinya 60, dan seterusnya. Nilainya bervariasi. Masing-masing menggambarkan persepsi. Semakin tinggi nilainya, berarti kan persepsinya semakin positif terhadap ICT. Ada yang persepsinya negatif, misalkan kayak siswa nomor 7 ini 30. Nah, kemudian guru melakukan pembelajaran dengan ICT. Ditunjukkan bahwa ini kalau saya ngajar dengan ICT. Nah, setelah pembelajaran, diberikan angket yang sama lagi. Berubah nggak persepsinya? Gitu. Setelah belajar IPA dengan ICT, oh ternyata kalau menurut siswa ternyata lebih mudah ya, lebih gampang. Maka ada pergeseran persepsi kan gitu. Nah, jadi ini tidak tes tapi survei. Survei karena kita mengambil datanya dengan instrumen angket gitu kan, angket ditanya. Tidak angket surveinya sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Nah, pertanyaannya apakah pembelajaran IPA dengan ICT yang dilakukan guru tadi itu berpengaruh nggak terhadap persepsi siswa? Nah, kita tahu berpengaruh atau tidaknya, berarti kan ada kenaikan persepsi, ada perubahan persepsi nggak? Gitu. Jadi antara persepsi awal dengan persepsi akhir itu berubah nggak? Gitu. Berubah signifikan nggak? Maka kita harus melakukan uji, gitu. Uji perbedaan, apakah persepsi awal dengan persepsi akhir itu berbeda signifikan nggak? Nah, kan namanya uji perbedaan dua rata-rata. Nah, kalau kita hitung secara kasar, kita hitung rata-ratanya. Untuk sebelum pembelajaran, rata-rata persepsinya misalkan kita cek dengan average, rata-rata persepsinya 63,33. Sedangkan sesudah pembelajaran, persepsinya menjadi 81. Nah, ada perubahan persepsi. Tapi perubahan dari 63 ke 81 itu dianggap perubahan yang signifikan atau tidak? Gitu. Jangan-jangan dianggapnya tidak signifikan. Nanti kita menuliskan hipotesis dulu. H0 tidak terdapat perubahan persepsi yang signifikan. Kemudian H1-nya terdapat perubahan persepsi yang signifikan. Kita uji nanti apakah H0 yang diterima atau H1. Nah, kasus ini, coba menurut kamu, apakah ini adalah dua sampel yang berpasangan atau dua sampel yang independen? Ada yang bisa membedakan? Dalam kasus ini, dua data ini, dia berpasangan atau independen? Pasangan bukan, Pak? Oke, Tiara, berpasangan. Alasannya kenapa? Ada ciri Karena apa? karena buat pembuktian, Pak, sebelum dan sesudah. Dan sampelnya sama. Ya, betul. Jadi ini adalah sampel berpasangan. Itu karena apa? Karena sebelum dan sesudah itu sampelnya itu juga. Jadi nggak merupakan sampel yang berbeda. Maka jumlahnya juga sama, itu 21, dan orangnya itu juga. Ini siswa 1, ini sebelum sesudah. Jadi siswanya 1. Ya. Jadi ini adalah sampel berpasangan. Nah, kita sekarang akan memutuskan apakah ujinya dengan uji T atau dengan uji Wilcoxon. Karena tadi kan berdasarkan tabel, kalau sampelnya berpasangan, kemungkinannya 2. Dia kalau termasuk statistik parametris, maka kita menggunakan variability test. Tapi kalau dia tidak masuk ke dalam statistik non parametris, maka pakai uji Wilcoxon. Nah, penentuan parametris non parametrisnya adalah dengan melakukan uji normalitas. Gitu. Maka mau tidak mau kita harus uji normalitas dulu nih.
untuk menentukan apakah parametris atau tidak. Tuh. Maka data ini kita ambil keduanya, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Silahkan sambil mengikuti, kita mengingat kembali uji normalitas. Dulu sudah, tapi kita akan mengingat kembali. Kemudian kita copy, kita buka SPSS-nya. Data setnya, buka data yang baru, new dataset. Oke, ini kemudian kita kopikan ke sini, kita pastikan. Nah, datanya sudah pindah. Ada 21 siswa, ada variabel 1, ada variabel 2. Silakan saya tunggu, pindahkan datanya ke SPSS dari yang Excel. Kita akan uji normalitas dulu. Dia berdistribusi normal atau tidak. Kalau berdistribusi normal, nah dia harus diuji dengan Pyrite t-test. Tapi kalau tidak berdistribusi normal, kita harus melakukan uji Wilcoxon. Nah, di soal kan tidak dikatakan lakukan analisis dengan uji Wilcoxon atau dengan uji t-test gitu. Enggak, kita yang memutuskan. Nah, maka nanti pada saat UAS tipe soalnya begini, saya berikan satu kasus data, nah saya tidak akan memberikan perintah uji dengan Wilcoxon, uji dengan Man with Me, enggak. Kamu yang harus menentukan dengan kriteria-kriteria yang ada itu cocoknya dengan uji apa. Gitu. Kalau yang UTS kemarin kan saya memberikan instruksi yang spesifik. Lakukan uji validitas dengan SPSS, lakukan uji T sampel berpasangan. Nah itu spesifik. Nah, nanti enggak spesifik, kamu yang harus menentukan. Oke, kalau sudah di-copy, kita buka variabel view-nya. Nah, untuk variabel 1, ini kita ganti dengan persepsi awal gitu. Persepsi. Yang pretest tadi itu kita ganti dengan persepsi awal aja. Ini nanti ada persepsi awal, persepsi akhir. Persepsi. Kita bisa pakai spasi ya, harus pakai underscore. Persepsi awal. Jadi ini persepsi akhir. Jadi ada persepsi awal dan persepsi akhir. Kemudian desimalnya kita nolkan karena memang tidak ada data yang memiliki desimal. Kemudian posisinya kita ketengahkan. Kemudian jenis skalanya itu dalam bentuk skala. Jenis pengukurannya dalam bentuk skala dua-duanya. Nah, kalau sudah diatur, kembali ke data view seperti ini. Ya. Oke, kalau saya kecepatan nanti disela saja. Kalau nggak ada yang nyela, saya anggap mengikuti. Oke, kita akan mulai lakukan uji normalitas. Nah, kalau kamu lupa nih Pak uji normalitas, ya lihat saja lagi di panduannya. Apa yang harus diklik di uji normalitas? Kita menggunakan uji normalitasnya itu dengan uji Lilliefors ya. Yang harus kita klik adalah analyze, kemudian descriptive statistik, dan lanjut explore. Analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Nah, ini kolomnya kita pindahkan. Nah, karena ini sampel yang sama itu ya, kita boleh masukkan dua-duanya ke dependent list gitu. Jadi nggak masalah gitu ya. Kalau untuk sampel yang independen
itu harus kita berikan kode kan 1 dan 2 gitu, diurutkan ke bawah. Kalau ini karena sampelnya berpasangan, jumlah sampelnya sama, boleh masuk dependent list dua-duanya. Kemudian kita klik plots. Nah, yang ingin kita tampilkan biasa kan histogram gitu ya. Dan normality plot with test. Continue, kemudian oke. Nah, tunggu sampai outputnya keluar. Nah, kalau outputnya keluar, di situ kita cari tabel test of normality. Nah, bawah gitu kan ada tabel test of normality. Nah, kita lihat nilai signifikansinya, nilai sig. Untuk persepsi awal hasil Kolmogorov-Smirnov 0,01, kemudian persepsi akhirnya 0,00, kemudian untuk Shapiro-Wilk nilai signifikansinya 0,46, 0,01. Ini semuanya nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, kalau kurang dari 0,05, dia tidak berdistribusi normal. Lihat dari histogramnya. Nah, dari histogramnya. Kalau berdistribusi normal kan harus lengkungannya seimbang. Ini kan di awal datar nih. Berarti tidak menunjang dia distribusi normal. Nah, kita copy ini ke Word. Copy test of normality ini. Stop. Kamu buka Word-nya tadi yang saya kirim, latihannya. Buka Word-nya. Nah, ini ada uji perbedaan dua rata-rata. Kita kasih nama dulu di Word-nya. Nama kamu, kemudian kasih NIM, kamu berapa, bisa ngecek kelasnya, kelas 4C kan. Nah, hipotesisnya itu kan ada H0, terusnya nolnya kecil, H0 itu tidak terdapat perbedaan persepsi siswa terhadap ICT, tidak terdapat perbedaan persepsi siswa sebelum dan sesudah pembelajaran IPA. Dan H1-nya kan kemungkinan hasilnya ya, hipotesis itu. Kemungkinan keduanya terdapat, nah kita bisa copy saja, terdapat perbedaan. Jadi bisa tidak terdapat perbedaan, bisa terdapat perbedaan. Itu hipotesisnya. Ini kok Pak di atas langsung ada uji Wilcoxon. Nah, karena memang kan sudah didesain begitu. Tadi kan tidak normal. Berarti kan tidak normal, pasti ujinya Wilcoxon. Gitu. Nah, hasil perhitungan SPSS-nya itu ada uji prasyarat dulu. Uji prasyarat, yaitu adalah uji normalitas. Nah, tabel yang tadi, pindahkan ke sini. Tabel yang hasil uji normalitas dari output SPSS. Nah, kita berikan keterangan karena nilai sig baik untuk persepsi awal, itu kan persepsi awal tuh 0,001, itu lebih kecil dari 0,05. Kemudian yang keduanya yang Shapiro-Wilknya juga
0,046 itu lebih kecil juga dari 0,05. 0,05 itu kan kalau dituliskan dalam 3 koma 0,050. 0,050 gitu. Itu dua-duanya lebih kecil. Maupun yang persepsi akhir maupun untuk persepsi akhir itu 0,000 itu tentu saja lebih kecil dari 0,0005 dan yang Shapiro Wilk-nya 0,001 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Nah, kalau data tidak berdistribusi normal, maka kita harus lanjutkan dengan uji Wilcoxon, tidak dengan priority test. Kita belum sampai pada kesimpulan terdapat perbedaan atau tidak antara persepsi awal dengan persepsi akhir. Kita hanya uji prasyarat dulu. Uji prasyaratnya adalah uji normalitas. Gitu. Nah, maka karena data tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis C akan dilakukan dengan uji Wilcoxon. Nah, bagaimana langkah-langkah uji Wilcoxon? Oh, sampai sini ada pertanyaan dulu. Silahkan. Kalau ada yang agak kurang jelas, uji normalitas ini mengulang gitu ya, karena sudah. Kesimpulannya kalau mau dikatakan berdistribusi normal itu nilai sig baik yang Kolmogorov-Smirnov maupun yang Shapiro-Wilk itu harus di atas 0,05 baru dikatakan dia berdistribusi normal. Kalau di bawah 0,05 tidak berdistribusi normal. Karena tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis itu dengan uji Wilcoxon. Nah, kamu bisa lihat di PDF uji Wilcoxon langkah-langkahnya seperti apa. Gitu. Uji Wilcoxon langkah-langkahnya seperti apa. Mana ya? Nah, ini. Di sini kan tadi uji normalitasnya sudah. Kemudian kita tidak melakukan uji homogenitas karena ini hanya satu kelas. Nah, kita masuk ke uji Wilcoxon. Nah, ini. Ya, kita harus uji Wilcoxon. Ini ada input datanya, sudah tadi input. Pada menu, klik Analyze Non-Parametric Test to Related Sample. Nah, ini kamu bisa ikuti. Nah, kita akan coba praktekkan. Nah, saya kembali ke SPSS. Mana SPSS-nya? Nah, ini. Oke. Silahkan diikuti. Klik Analyze di SPSS itu. Kemudian cari yang non-parametric test. Non-parametric test. Kemudian ternyata related sample ya, tadi suruhnya. Bukan related sample. Legacy. Maaf. Kembali ke SPSS-nya. Analyze, non-parametric test, legacy dialog. Itu ada yang kelewat ya. Non-parametric, legacy dialog, kemudian cari yang two related sample. Jadi hubungan dua sampel, gitu. Kita mencari yang pengaruh, itu kan tadi. Ini diklik.
muncul jendela to related sample-nya. Nah, persepsi awal masukkan ke variabel 1. Tinggal dipindahkan. Nah, kemudian persepsi akhir masukkan ke variabel 2. Tuh. Jadi persepsi awal variabel 1, persepsi akhir variabel 2. Kemudian pastikan Wilcoxon-nya terchecklist. Kita akan mau uji Wilcoxon. Kemudian klik option. Kita mau tampilkan juga dengan deskriptifnya. Tampilkan statistik deskriptifnya. Kemudian continue. Oke. Kalau ada yang belum, silahkan. Jadi masukkan persepsi awal ke variabel 1, persepsi akhir ke variabel 2, kemudian klik option, deskriptifnya di checklist, kemudian yang lainnya biarkan, continue. Kalau sudah, jangan lupa Wilcoxon-nya harus terchecklist juga. Kemudian klik OK. Kalau sudah. Nah, kita cermati sekarang di output-nya. Kalau sudah di OK, akan muncul output hasil uji Wilcoxon. Nah, dimulai dari nyambung. Tadi kan ada histogram. Histogramnya kita abaikan saja. Nah, kan itu masuk dalam uji normalitas tadi histogramnya. Mulainya dari n-part test, non-parametric test. Nah, di situ ada deskriptif statistik. Ini menampilkan data umum saja. Data umum artinya jumlah sampelnya baik yang mengisi persepsi awal, persepsi akhir itu 21 orang karena masih sama. Kemudian rata-ratanya berubah 63,33, 81,90. Kemudian standar deviasinya ada skor minimum, maksimum. Ini data umumnya. Nah, kemudian hasil uji Wilcoxon-nya itu ada tabel ranks. Kita akan maknai satu-satu nih. Maknai satu-satu. Negatif ranks artinya itu siswa yang mengalami penurunan persepsi. 0, berarti tidak ada yang mengalami penurunan persepsi. Kalau positif ranks itu adalah siswa yang mengalami kenaikan persepsi. Dari 21 ada 18 orang persepsinya naik gitu, positif. Jadi dia memiliki persepsi yang lebih bagus terhadap ICT setelah belajar IPA. Kemudian yang tes itu adalah yang tidak berubah. Ada 3 orang yang persepsinya tetap sama. Di persepsi awal, persepsi akhir tetap begitu. Totalnya berarti ada 21 orang. Jadi yang turun persepsinya tidak ada, yang naik persepsinya ada 18 orang, yang persepsinya tetap 3 orang. Nah, itu maksud dari kolom pertama. Kemudian kolom yang kedua mean ranks itu 9,5 itu artinya rata-rata kenaikan persepsinya gitu. Ya, di positive ranks itu kan ada 18 orang, rata-rata kenaikan persepsinya 9,5. Gitu. Jadi misalkan yang tadinya nilai persepsi awalnya 60 naik jadi 69,5 gitu. Itu kan rata-rata kenaikannya segitu. Kemudian total kenaikannya 171 poin dari semua siswa dari 21 orang. Nah, ini penerjemahan tabel yang pertama. Nah, kemudian tabel yang kedua ada tes statistik. Nah, kita lihat saja nilai signifikansinya. Assume signifikansi to tail. Situ dapatnya 0,000. Nah, ini kan di bawah 0,05. Nah, kalau hasil uji Wilcoxon signifikansinya di bawah 0,05, berarti hipotesis 1 diterima. Berarti kan terdapat perbedaan signifikan. Tadi kan kalau uji normalitas harus di atas 0,05. Kalau untuk uji Wilcoxon harus di bawah justru. Dikatakan dia berbeda signifikan. Oke. Nah, jadi kita pindahkan nih ketiga tabel ini ke Word untuk kita berikan keterangan satu persatu. Oke, silahkan dipindahkan tabel-tabelnya ke Word. Ketiga tabel tersebut tinggal di copy paste saja. Simpan di ini ya, masih melanjutkan tadi. Oke, saya akan coba pindahkan
satu persatu. Mulai dari deskriptif, deskriptifnya ke sini, kemudian kedua tabel range-nya, ranking, tabel ranking. Kemudian tabel uji statistiknya. Nah, sudah kita berikan keterangan. Di sini keterangannya berdasarkan tabel statistik deskriptif diketahui bahwa rata-rata persepsi awal, biasanya kan kita ke rata-rata persepsi awal itu 63,33, mana skor minimum itu 30 dan skor maksimum 90. Sedangkan rata-rata persepsi akhir itu adalah 81,90, mana skor minimumnya 70 dan skor maksimum 90. Ya. Kita coba ganti kertasnya dengan biar masuk. Nah, itu yang bisa kita interpretasikan dari tabel ini. Biasanya standar deviasi jumlah siswa itu nggak terlalu penting. Boleh juga kamu interpretasikan di sini. Misalkan jumlah siswanya 21 memiliki standar deviasi yang berbeda. Boleh, pokoknya tabel ini dibunyikan dalam bentuk kalimat. Kemudian dari range ini kita bisa katakan dari 21 siswa, gitu kan, terdapat 18 siswa yang mengalami kenaikan persepsi dengan besar kenaikan rata-rata ke 9,50. Dan terdapat 3 siswa yang persepsinya tetap atau tidak berubah. Boleh juga kita katakan tidak ada yang mengalami penurunan persepsi. Boleh gitu juga boleh. Tapi nggak dikatakan juga sudah terlihat dari tabelnya. Jadi dari tabel range itu kita bisa katakan begitu. Dari 21 siswa itu terdapat 18 siswa yang mengalami kenaikan persepsi dengan besar kenaikan rata-rata, dengan besar kenaikan persepsi rata-rata, persepsi rata-rata 9,5 besar kenaikan persepsinya. Dan 3 siswa yang persepsinya tidak berubah, tetap. Kemudian dari tes statistik, karena nilai itu ya, signifikansi value-nya, nilai assumption value itu 0,000, itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi awal dan persepsi akhir setelah persepsi awal dan persepsi akhir tentang ICT itu setelah mengikuti
pembelajaran IPA. Maka kesimpulan akhirnya, kan, karena pertanyaannya kan tadi, pertanyaan di Excel-nya, pertanyaan di Excel-nya kita cek lagi, apakah pembelajaran IPA dengan ICT yang telah dilakukan guru berpengaruh terhadap persepsi siswa? Maka jawabannya adalah pembelajaran IPA berbasis ICT yang telah dilakukan memberikan pengaruh positif dan signifikan. Pengaruhnya kan naik, gitu kan, positif dan signifikan terhadap persepsi siswa dalam ICT. Nah, kesimpulannya kan harus menjawab pertanyaan. Gitu. Jadi untuk menyelesaikan kasus yang pertama, pertanyaannya apakah terdapat pengaruh signifikan dari proses pembelajaran? Jawabannya adalah ada pengaruhnya pembelajaran IPA itu. Oke, ada pertanyaan, silahkan. Dalam interpretasi atau dalam membaca data hasil SPSS, silahkan dicermati cara memberikan interpretasinya. Jadi kalau uji normalitas itu harus lebih besar dari 0,05. Kalau lebih kecil dianggap tidak signifikan. Kemudian ada tabel deskriptif, itu memberikan informasi umum tentang rata-rata, standar deviasi, skor minimum, skor maksimum. Itu di ada informasinya. Kemudian di tabel ranks itu memberikan informasi berapa orang yang skornya menurun, berapa orang skornya yang positif atau naik, berapa orang yang skornya tetap. Kemudian berapa rata-rata kenaikan skornya, berapa total kenaikan skor, kita bisa dapat di situ. Kemudian dari tes statistik kita bisa menyimpulkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan enggak antara kondisi awal dengan kondisi akhir. Lihat dari nilai signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya di bawah 0,05, maka kesimpulannya dia berbeda secara signifikan. Jadi kan kenaikannya rata-ratanya dari berapa tadi deskriptifnya? Dari 63 persepsi awal ke 81. Nah, dari 63 ke 81 itu dianggap kenaikan yang signifikan. Sehingga kesimpulannya pembelajaran yang dilakukan itu memberikan kenaikan persepsi terhadap siswa secara signifikan. Jadi ini bukan kenaikan penguasaan konsep, kenaikan persepsi. Karena kan ditanyanya survei, hanya ditanya persepsi. Ada pertanyaan? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke uji yang kedua. Kalau ada yang ini ke terlewat. Oke, kalau tidak ada, ya, saya akan lanjutkan dengan uji yang kedua. Nah, di situ ada sheet 2. Nah, sheet 2, kita baca kasusnya. Seorang peneliti akan meneliti apakah terdapat perbedaan minat baca antara siswa yang sekolah di SD negeri dan SD swasta. Jadi akan meneliti perbedaan minat membaca antara siswa yang sekolah di SD negeri dengan siswa yang sekolah di SD swasta. Beda enggak gitu minat membacanya. Maka yang dilakukan peneliti tersebut, dia memberikan angket minat membaca pada 30 orang siswa di SD negeri
dan memberikan angket yang sama, itu angket minat baca terhadap 28 orang siswa di sekolah SD swasta. Kenapa jumlah siswanya berbeda? Yang nggak masalah, ini kan bukan sampel berpasangan, ya. Karena kan dua tempat berbeda, SD negeri, SD swasta. Kebetulan aja dia dapatnya di negeri 30 karena siswanya lebih banyak, kalau swasta misalkan dapat 28 dalam sekelas karena lebih sedikit. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan minat baca antara siswa sekolah negeri dan swasta? Nah, setelah diberikan angket, angketnya ditabulasi. Jadi kan di situ angketnya pasti pertanyaannya nggak satu, pertanyaannya banyak. Misalkan, apakah kamu setiap hari membaca? Apakah kamu senang membaca? Apakah kamu punya koleksi buku di rumah? Itu pertanyaannya seputar minat membaca. Masing-masing jawaban itu kan diberikan skor 4, 3, 2, 1 atau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti dijumlah. Nah, diperoleh hasil di SD negeri siswa 1 nilainya 70, siswa 2 60. Kemudian sekarang di SD swasta siswa pertama 75, siswa kedua 65 dan seterusnya. Ini nilainya bervariasi. Nah, SD negeri dan SD swasta ini dua hal yang berbeda. Maka siswa pertama di SD negeri dengan siswa pertama di SD swasta orangnya berbeda. Maka ini bukan sampel berpasangan. Ini adalah sampel independen, sampel yang berdiri masing-masing. Walaupun disimpannya berdampingan, ternyata siswanya itu beda orang. Ini ya sampel independen. Maka masuknya ke independen pengujian. Tadi di tabel kemungkinannya dua, bisa independent test atau uji Mann-Whitney. Tergantung apakah dia parametris atau tidak. Wah Pak, saya bisa tebak nih, ini mah pasti Mann-Whitney. Kan yang parametris Pak sudah belajar. Ya, arahnya ke situ. Tapi kita akan cek dulu. Menentukan parametris atau tidaknya sama, uji normalitas. Nah, uji homogenitas, ini harus dengan uji homogenitas. Dan baru kemudian memutuskan setelah dia uji normalitas dan uji homogen, apakah lanjutnya ke uji T atau ke uji Mann-Whitney. Gitu. Maka ini kita pindahkan ke SPSS. Nah, cara memindahkannya, datanya nggak boleh berdampingan di SPSS, tapi dia harus diurut ke bawah karena jumlah sampelnya berbeda. Itu independen, maka kita pengujiannya dengan melakukan pengkodean, kode 1 dan 2. Gitu. Oke, silahkan di copy ke SPSS gitu, masing-masing. Tempatkannya masih di dataset yang tadi aja. Kita nggak buat dataset yang baru. Tempatkan aja di pinggir. Saya coba tunjukkan. Nah, di pinggirnya aja di sini nggak apa-apa. Kita berikan kode dulu ya. Ini 1 untuk SD negeri ya. Maaf, 1 untuk SD negeri. Kita berikan kode sampai siswa ke berapa tadi, 30 orang. Siswa ke 30. Kita berikan kode angka 1. Nah, kalau sudah berikan kode angka 1, kita kopikan lagi siswa yang di SD swasta. Langsung disambung ke bawah. Sambung ke bawah. Nah, berikan kode angka 2. Oke, kalau sudah, pastikan ya siswa 1 sampai 30 itu kodenya 1 sampai 30. Nih.
Kemudian dari 31 sampai siswa ke 58, karena siswanya kan 28. Itu kodenya 2. Oke, saya tunggu sejenak supaya kamu bisa mengikuti. Oke, kalau sudah, kita lihat variable view-nya. Nah, yang tadi kita isi itu adalah variabel 4 dan 5. Variabel 4 kita isi dengan minat membaca. Ya, minat baca. Minat underscore baca. Kemudian variabel 5-nya itu adalah sekolah. Kan tadi ada SD negeri, SD swasta. Sekolahnya. Kemudian desimalnya kita nolkan karena tidak ada nilai yang punya desimal. Nah, values-nya kalau yang minat baca biarkan, kalau yang sekolah values-nya harus kita berikan label. Jadi klik di sebelah kanan non gitu kan. Nah, value 1 itu tadi untuk SD negeri. Kita kasih keterangan SD negeri. Kemudian add, dan value 2 itu untuk SD swasta. Swasta. Kita add lagi. Nah, ini untuk memberikan keterangan, memberikan label. Kode 1 untuk SD negeri, kode 2 untuk SD swasta. Oke. Kemudian posisinya kita boleh simpan di tengah, center. Kemudian bentuk pengukurannya untuk minat baca, dia dalam bentuk skala. Sedangkan sekolah itu dalam bentuk nominal. Nah, hanya 1, 2 gitu kan. Jadi untuk minat baca itu skala, kemudian sekolah itu nominal. Baik, saya tunggu. Silakan. Kalau ada yang kelewat boleh disampaikan. Oke, kita lihat lagi di data view-nya. Nah, ini sudah lebih rapih. Situ ada minat baca, skornya, kemudian sekolahnya sudah dibedakan. Ada 1 untuk SD negeri dan 2 untuk SD swasta. Ya. Oke, kita akan uji normalitas. Seperti biasa untuk memastikan bahwa dia statistik parametris atau non parametris. Statistik parametris atau non parametris. Kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Oke. Tadi yang persepsi awal dan persepsi akhirnya kita keluarkan dulu. Kita balikan ke kiri karena itu sudah diolah. Nah, sekarang minat baca, masukkan ke dependent list minat baca. Kemudian sekolah, masukkan ke factor list. Kemudian label case-nya nggak dipakai karena sudah dikasihkan label di sana begitu ya. Oke, kita klik plot. Di plot itu karena bekas tadi ini sudah yang kita butuhkan. Histogram, normality plots itu sudah. Jadi kita bisa continue. Ya. Kemudian kita oke. Oke. Tunggu sampai menampilkan output. Nah, kita cari di outputnya adalah di explore. Menyambung yang tadi ke bawah. Ada case processing summary, saya itu data umum, deskriptif juga data umum. Kita cari saja test of normality. Nah, test of normality. Test of normality-nya nilai signifikansinya kita lihat.
Untuk yang minat baca SD negeri 0,01, SD swasta 0,02. Dua-duanya di bawah 0,05. Untuk Sapiro Wilk juga 0,13 dan 0,18. Dua-duanya di bawah 0,05. Jadi dapat kita katakan bahwa datanya tidak berdistribusi normal, baik yang SD negeri maupun SD swasta. Gitu ya. Jadi data yang sedikit, data sedikit itu ya di bawah 30, gitu. Itu kecenderungannya memang tidak normal. Dan kamu ketika penelitian nanti itu kecenderungan datanya tidak normal karena ngambilnya satu kelas. Gitu. Walaupun ada juga yang normal atau datanya memang betul normal atau datanya dimodifikasi gitu dirubah. Tapi kalau nggak normal ya bilang aja nggak normal, nggak masalah. Tetap ada jalannya nanti untuk uji. Jadi kita copy ini, pindahkan ke Word, gitu ya. Kita pindahkan ke Word. Ada latihan yang kedua yang uji Mann-Whitney di bawah. Nah, uji Mann-Whitney. Kita simpan dulu nih hasil perhitungan SPSS. Itu uji prasyarat ya. Uji prasyarat titik 2 uji normalitas. Nah, kita buat hipotesis dulu. Nah, saya kebawahkan ini biar terpisah. Hipotesisnya H0 H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata, tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai siswa, bukan nilai, minat baca, rata-rata minat baca antara siswa di SD negeri dan siswa di SD swasta. Tidak terdapat perbedaan. Kemudian kalau H1-nya sebaliknya, terdapat perbedaan. Kita tinggal copy saja, terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan. Kita mau uji ini kan. Minat baca SD negeri dengan SD swasta. Hasil test of normality-nya untuk interpretasinya kita boleh copy dari atas interpretasinya. Kita boleh copy dari atas interpretasi. Karena nilai SIG baik untuk yang untuk SD negeri, dengan rubah gitu kan, SD negeri itu 0,10 itu lebih kecil dari 0,05 dan 0,02 yang bawahnya itu swasta. Sapiro Wilk 0,13 lebih kecil kan? Maupun untuk SD swasta itu 0,02 itu lebih kecil dari 0,05 dan 0,018 itu juga lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Ya. Karena data tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis akan dilakukan dengan uji Mann-Whitney. Mann-2M-nya, Mann-Whitney U-test, kalau lengkapnya itu gitu. Mann-Whitney U-test. Mann-Whitney itu penemunya, U-test ya nama tesnya. Kan ada T-test, ada R-test, itu simbol. Nah, kita harus melakukan uji Mann-Whitney U-test. Tapi kita juga harus cek homogenitasnya. Karena untuk
main Whitney test harus homogen. Jadi kalau normal dan homogen berarti kan uji T. Tapi kalau tidak normal dan homogen, ya uji main Whitney. Bagaimana kalau tidak normal, tidak homogen? Nah, itu lain kasus. Nah, kita harus cek ini homogen enggak gitu. Mudah-mudahan homogen sih. Saya belum mengecek data ini. Mudah-mudahan homogen. Kalau nggak homogen, kita nggak uji main Whitney. Maka saya kembali ke ini, ke apa namanya SPSS. Kembali ke SPSS untuk uji homogenitas. Nah, bagaimana uji homogenitas? Kamu sudah pernah, kalau lupa ya tinggal ini aja, buka lagi aja panduannya. Uji homogenitas itu kita menggunakan one way ANOVA. Gitu ya. Kita menggunakan one way ANOVA. Jadi setelah kamu buka kembali SPSS-nya, kita klik analyze, kemudian compare means, kita mau membandingkan dua rata-rata one way ANOVA. Saya paling bawah. Jadi klik saja one way ANOVA. Nah, kemudian dependent list-nya kita masukkan minat baca. Sekolah kita masukkan ke faktor. Ya, sekolah itu sebagai faktor. Ada lagi yang diklik selain itu, apa ya? Di option, ini option, kita cari homogeneity of variance test. Nah, homogeneity of variance test. Kita mau tes homogen. Kalau sudah diklik homogeneity of variance test, kita continue. Dan kemudian kita oke. Kita oke. Nah, biarkan dia memunculkan tabel test of homogeneity. Nah, bagaimana menentukan homogen atau tidaknya? Lihat nilai signifikansinya. Nah, ini tes ini. Tabel ini yang kita lihat. Test of homogeneity. Nilai signifikansinya, nah sini 0,2. 0,2 ini kan di atas 0,05. Berarti dia homogen. Gitu. Homogen. Di atas 0,05. Jadi ini kopikan satu tabel saja, ini test of homogeneity. Kita kopikan ke Word. Nah, jadi sebelum sini kita harus uji prasyarat 2. Itu adalah uji homogenitas. Ini uji prasyarat 1, uji normalitas. Jadi kalau untuk sampel independen, uji prasyaratnya 2, normalitas dan uji homogenitas. Nah, kita bisa interpretasi karena nilai sig itu 0,200 itu lebih besar dari 0,05, maka sampel dikatakan homogen. Nah, maka kita sampaikan karena data tidak berdistribusi normal namun homogen gitu kan, maka pengujian hipotesis akan dilakukan dengan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney itu kan tidak normal tapi homogen. Kalau normal dan homogen dia uji T sampel independen. Nah, sekarang bagian intinya, berarti kita akan melakukan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney juga nggak ribet, sederhana saja. Kita tinggal mengetahui posisinya saja. Bagaimana cara uji Mann-Whitney? Nah, di PDF saya ada panduannya. Kamu bisa lagi
Ini uji homogenitas ya, gitu. Saya buka, nanti dirapikan gitu kan penempatan file dari saya supaya kalau buka video kadang lama gitu. Nah, di bagian di slide 12 ada uji Mann Whitney dengan SPSS. Seperti biasa input datanya, gitu. Saya udah input data. Klik analyze non-parametric test to independent sample. Nah, kemudian ikuti aja itu. Ya, ikuti itu. Oke, kita coba ikuti langkah ini gitu ya. Kita kembali ke SPSS-nya. Kembali ke SPSS. Ini kita sudah input data. Kita gunakan data yang minat bacanya. Kita analyze, kemudian tanya non-parametric test. Kemudian itu legacy dialog. Legacy dialog to independent sample. Gitu ya. Ini di PDF saya legacy dialognya kelewat. Kamu bisa tambahkan lah keterangan. Gitu. Khawatir kamu nyari-nyari setelah non-parametric test, kok nggak ada to independent. Dibukanya di legacy dialog. Nah, to independent. Ya, to independent itu. Kemudian masukkan si nilai minat baca itu ke kotak variabel dan sekolahnya ke grouping variabel. Minat baca ini ke test variable list, kemudian sekolah ya ke grouping. Nah, ini harus didefinisikan dulu katanya, definisi grup. Ada tanda tanya. Kita definisikan aja. Kita definisikan grup 1 kasih angka 1, grup 2 kasih angka 2 gitu. Sederhana itu aja. Grup 1 1, grup 2 ya 2. Jangan ketukar. Nah, gitu. Sudah didefinisikan, nah pastikan Mann Whitney U-nya sudah tercentang karena di situ ada pilihan yang lain. Ada Moses, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Wald. Gitu. Dan ada yang diklik lain nggak? Kita cek dulu. Ada. Nggak ada yang diklik lagi. Berarti sudah segitu, tidak ada. Di option ini kalau kita mau nampilin deskriptif, klik aja lah option deskriptif. Kadang deskriptif kita perlu gitu untuk melihat rata-rata. Jadi klik option deskriptif. Ini tidak wajib, tapi kalau bisa ditampilkan, ini di PDF saya nggak ada deskriptif ini. Tapi kalau mau ditampilkan ya klik aja. Oke, continue, kemudian oke. Tunggu sampai dia menampilkan output. Cari yang Mann Whitney test, NPAR test, gitu kan. Ada, nah ini ada deskriptif statistik, ada range, sama seperti tadi Wilcoxon, deskriptif, range, dan tes statistik. Gitu ya. Oke, dari bagaimana kita menerjemahkan angka ini? Bentar. Oke, pertama deskriptif statistik. Deskriptif statistik ini menampilkan menampilkan nilai rata-rata keseluruhan. Ternyata deskriptif statistik ini di sini nggak terlalu penting. Kita langsung ke range aja, gitu ya. Langsung ke range. Jadi deskriptif statistik memang di PDF saya tidak ada, memang tidak terlalu penting. Datanya nggak kita harapkan ini. Langsung aja ke range-nya. Di situ SD negeri 30 orang, itu kan rata-ratanya gitu kan 26,43 main range-nya. Kemudian SD swasta ini rata-rata ini ya. SD swasta 28 orang, rata-ratanya 32,76.
Nah, kita lihat dari nilai signifikansi totality-nya. 0,148 itu di atas 0,05. Berarti ini H0 yang diterima. Artinya apa? Artinya antara SD negeri SD swasta ternyata tidak berbeda signifikan minat membacanya. Ya, minat membacanya nggak berbeda signifikan. 26 dengan 32 rata-rata itu dianggap tidak berbeda signifikan gitu minat bacanya. Walaupun memang secara range gitu, secara range itu rata-rata minat bacanya gitu. SD negeri lebih rendah 26, SD swasta 32, tapi perbedaan ini tidak dianggap signifikan. Artinya bisa disimpulkannya minat bacanya sama saja. Kita akan kopikan saja tabel range dan tabel tes statistik untuk kita interpretasikan di Word nanti. Silahkan dikopikan saja dua tabel itu ke Microsoft Word. Di bawah ini Gmail with me. Oke, ada tabel range, kemudian tabel tes statistik. Nah, kita akan berikan interpretasi. Ya. Kita berikan interpretasinya di akhir saja, nggak apa-apa. Range ini kalau mau diberikan interpretasi boleh. Kita copy dari sini. Apa nih interpretasinya dari range ini? Rata-rata range gitu kan, minat baca SD negeri itu 26,43, lebih kecil dibanding rata-rata minat baca SD swasta sebesar 32,79 ya. Ya. Jadi range-nya lebih kecil SD negeri. Nah, tapi dari sini gitu kan, kita bisa saya copy dari atas. Kata-katanya. Karena nilai SM signifikansi totality-nya itu 0,148 itu lebih besar. Lebih besar. 0,148 lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. H0 diterima. Kalau tadi H1 yang diterima, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara minat baca siswa di SD negeri dan minat baca siswa di SD swasta. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah perbedaan sekolah, gitu kan? Perbedaan sekolah SD negeri maupun SD swasta itu tidak mempengaruhi tingkat minat membaca siswa SD. Nah, itu kesimpulannya. Ini kesimpulan pentingnya. Jadi mau sekolah di SD negeri, mau sekolah di SD swasta,
itu tingkat minat membacanya tidak berbeda hasil penelitian ini. Jadi kita bisa sampaikan ke pembaca, ke orang tua, ke guru. Jangan kemudian, oh yang di SD swasta itu lebih bagus nih kemauan membacanya. Ternyata enggak gitu. Menurut ini kan hanya ini ya, hanya bukan penelitian sungguhan gitu. Nah, kamu bisa melakukan penelitian sungguhannya nanti. Gitu. Ini hanya contoh penelitian dan memberikan kesimpulan yang bermanfaat untuk pembaca. Gitu. Nanti pada sisa-sisa pertemuan sepertinya untuk teori pengolahan data statistik itu satu pertemuan lagi minggu depan. Sisanya kamu akan saya kelompokkan, kemudian akan mengadakan mini riset, penelitian sederhana. Nanti kamu tentukan topik penelitiannya. Yang jelas penelitiannya survei gitu. Jadi kamu nyebar angket saja ke siswa dimanapun gitu, yang bisa kamu jangkau. Kamu ngajar di sekolah atau punya orang tua, punya saudara, nanti nitip angket gitu. Terus sekarang kan angketnya online. Nah, nanti kita akan olah datanya, kemudian kita buat laporannya. Itu menjadi tugas project gitu. Tugas project buat kamu. Nanti berkelompoknya berapa orang ya? 4 atau 5 lah maksimal. Kan ini 30. Nanti kita lihat lah pembagian kelompoknya. 4 atau 5. Saya sih maunya jangan terlalu banyak orang gitu, supaya kerja. Mau 3 orang, 4 orang gitu. 3 atau 4 orang lah gitu. Nanti topik penelitiannya kamu cari. Mau tentang survei apa? Temanya mau tentang game online, mau tentang pola asuh orang tua, mau tentang minat baca, mau tentang apa gitu. Yang bisa kamu survei dari anak SD. Nah, nanti kamu survei dari anak SD. Nah, selesai. Jadi hari ini kita belajar uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney sebagai pengganti uji T kalau sampelnya tidak berdistribusi normal. Jadi uji T itu tetap prioritas kalau sampelnya berdistribusi normal. Karena kelebihannya uji T itu dia bisa mengeneralisasi. Kalau uji Wilcoxon atau uji Mann-Whitney, dia karena non parametris, dia tidak bisa mengeneralisasi hasil, hanya berlaku untuk sampel itu saja. Gitu. Ada pertanyaan? Silahkan. Boleh nanya dulu tentang cara, hasil, dan seterusnya. Jadi penekanannya ada di sini nih. Ya. Penekanannya materi hari ini ada di tabel yang ada di PDF itu. Nah ini, gitu ya, ada di sini nih penekanannya. Ada statistik parametrik dan parametrik. Ini kan yang atas ini parity test dan independent test sudah sebenarnya. Nah, tapi kelanjutannya ini kan masih punya kelanjutan. Nah ini kasus ini tidak sepenuhnya bisa terpenuhi. Jadi misalkan normalitasnya dia berdistribusi normal. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan uji T gitu, di tes. Dalam kasus tidak berdistribusi normal, maka kita harus menguasai uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. Sekarang mahasiswa kita itu, misalkan saya bimbingan skripsi atau melihat skripsi-skripsi yang lalu, itu mahasiswa selalu mengupayakan di uji T gitu. Saya nggak tahu penyebabnya apa gitu. Nggak tahu, takut kalau nggak normal dianggapnya tidak berhasil penelitiannya. Nggak, jangan. Jadi jangan mengubah data, jangan memanipulasi data, ingin datanya berdistribusi normal. Karena ini bagian dari dinamika penelitian begitu. Kadang normal, kadang tidak normal. Nggak usah risau. Saya juga bimbingan skripsi kemarin, ada yang datanya berdistribusi normal, oke, uji T. Tidak berdistribusi normal, uji Wilcoxon. Gitu. Kalau dia sampelnya berpasangan. Kalau sampelnya independen, uji Mann-Whitney. Kan mudah saja dilakukan. Mudah dilakukan, mudah diinterpretasikan, dan kita menghasilkan kesimpulan yang sama-sama akurat. Gitu. Bedanya yang parametrik dia bisa digeneralisasi,
kita uji di SDA, maka berlaku juga nanti kalau dilakukan di SDB, C, D, dan seterusnya. Gitu kan. Kalau non-parametrik, kalau kita melakukan penelitian di SDA, maka berlakunya hanya untuk SDA saja. SDB, C, D, seterusnya belum tentu hasilnya sama begitu. Di situ saja letak perbedaan antara parametrik dan non-parametrik. Nah, kalau kamu ingin penelitian kamu berlaku luas, maka sampelnya harus berdistribusi normal. Maka cara supaya sampel itu berdistribusi normal, kamu harus ngambil sampel sebanyak mungkin. Sampel yang banyak itu kemungkinan normalnya tinggi gitu, ketimbang sampel yang sedikit. Jadi kalau sampel kamu 50, 100, 200, nah itu berdistribusi normalnya kemungkinannya lebih tinggi dibanding dia yang sampelnya sedikit. Kalau sampelnya 20-an gitu, itu mau tidak mau harus biasanya uji Wilcoxon, uji Mann-Whitney gitu. Karena emang susah, sampel yang sedikit mau berdistribusi normal, agak susah. Kan uji normalis itu menggambarkan apakah sampel itu representatif atau tidak. Kalau sampel yang berdistribusi normal itu berarti sampel itu mencerminkan gitu, mencerminkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Maka kondisi yang sesungguhnya itu harus terwakili oleh banyak sampel. Jadi begitu nanti linknya. Nah, ini penekanannya di sini. Ada statistik parametrik dan non parametrik. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang yang jenis penelitiannya korelatif. Jadi kan komparatif membandingkan kan, membandingkan minat baca SD negeri, SD swasta, membandingkan sebelum dilakukan pembelajaran dan setelah dilakukan pembelajaran. Nah, minggu depan kita akan melakukan pengujian hipotesis korelatif pengaruh A terhadap B, hubungan A terhadap B. Gitu. Nah, di sini contohnya pengaruh pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Nah, apakah orang tua dengan pola asuh tertentu itu mempengaruhi nggak motivasi belajar? Kita akan uji gitu, melalui statistik minggu depan. Nah, setelah minggu depan, sisa pertemuan sampai UAS, kita akan melakukan mini riset. Pak, siswa di sekolahnya juga udah liburan, udah UAS. Ya nggak apa-apa, nggak ke sekolah. Kamu kan namanya mini riset, riset kecil-kecilan. Cari saja siswa yang ada di sekitar kamu. Itu kan bisa 20 orang, 30 orang gitu. Nggak satu kelas pun nanti nggak apa-apa gitu. Nanti kita cari temanya. Mulai sekarang coba cari temen yang bisa kerjasama gitu kan, di antara teman-teman kamu sekelas, buat kelompok lah 3 atau 4 orang gitu. Kemudian cari tema apa gitu, lihat-lihat judul-judul penelitian. Nah, nanti mulai dibuatkan instrumennya, angketnya untuk mengambil datanya. Nanti angketnya kemudian ditabulasi, dihitung, dan seterusnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Nah, hari ini tidak ada tes latihan, ya. Kamu seneng nih, ada tes latihan. Yang dikumpulkan adalah yang Word yang barusan. Jadi hari ini saya langsung buat link setelah ini. Jadi yang Word barusan kamu rename seperti biasa. Saya coba pandu. Nah, yang Word ini. Oke, ini pastikan sudah kasih nama, kasih name, kasih kelas, gitu ya. Ini sudah terisi lengkap, gitu. Kemudian klik file, save as, gitu ya. Cari di mana folder kamu menyimpan tugas-tugas statistik. Nah, latihan uji perbedaan dua rata non parametris. Apa itu kan judulnya. Nah, namanya ganti ya, nama kamu dan NIM. Kemudian seperti biasa autornya, nah, ada nama saya. Ketik juga autor nama kamu di situ, nama autornya. Kalau sudah, file name-nya dirubah nama kamu, kemudian autornya nama saya dan nama kamu, tinggal di save. Nah, itu file yang dikumpulkan hari ini.
Ada pertanyaan? Oke, kalau cukup, berarti perkuliahan kita hari ini selesai, yaitu untuk menguji perbedaan dua rata-rata dalam kasus statistik non parametris dengan uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. Oke, sebelum saya akhiri, silakan recordingnya dimatikan. Siapa adminnya? Recordingnya bisa disudahi.